Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Zikri Mektasena, 2020-2023, berasal dari kelas 3F dengan dosen pengampu Ibu Vivi Puspita MPD. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Askia Padang. Skenario pembelajaran kelas 3 SD KD 3.2 indikator 3.6.1 menentukan satuan baku untuk mengukur waktu dengan benar. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ananda semua sehat? Baiklah. Kepada ketua dipersilakan untuk mempersiapkan kelasnya dan mulai berdoa. Baiklah, terima kasih kepada ketua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Baiklah Ananda semua, pada pagi hari ini kita akan mulai belajar tentang menentukan satuan baku untuk mengukur waktu dengan benar. Pengukuran waktu dengan satuan baku untuk menentukan lama suatu kejadian berlangsung dapat digunakan beberapa alat ukur waktu seperti berikut ini. Yang pertama adalah stopwatch, yang kedua jam digital, yang ketiga jam analog. Contoh cara membaca jam analog. Yang A, seperti dilihat pada gambar, jarum yang pendek yang menunjukkan hitungan jam mengarah ke angka 5, sedangkan jarum yang panjang yang mengarahkan hitungan menit mengarah ke angka 12. Perlu diingat Ananda semua bahwa jarum yang panjang itu adalah jarum yang menandakan hitungan menit. Dan setiap jarak dari setiap angka yang ada di sana itu setiap jaraknya adalah 5 menit. Contoh, dari angka 1 dan angka 2 itu berjarak 5 menit. Dan begitu seterusnya. Disebut yang gambar A disebut jam 5 dikarenakan jarum yang pendek yang menunjukkan hitungan jam mengarah ke angka 5 dan jarum panjang yang menandakan menit mengarah ke angka 12. Dan gambar yang B disebut jam 9.30 dikarenakan jarum yang pendek menandakan hitungan jam mengarah di antara jam 9 dan 10. Jarum yang panjang mengarah ke angka 6. Baiklah, apakah Anda mengerti? Baik, kita lanjutkan. Hubungan satuan waktu. Satuan waktu yang dapat digunakan untuk mengukur lama suatu kejadian berlangsung antara lain jam, menit, dan detik. 1 jam adalah 60 menit, dan 1 menit adalah 60 detik. 1 jam adalah 3.600 detik. Hubungan ketiga satuan waktu tersebut adalah sebagai berikut. 1. 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Yang berarti 2 jam itu adalah 120 menit. 1 jam ditambah 25 menit sama dengan 60 menit tambah 25 menit. Kenapa itu 60 menit? Dikarenakan 1 jam adalah 60 menit. 60 menit ditambah 25 menit sama dengan 85 menit. Jadi, 1 jam 20 menit sama dengan 85 menit. 75 menit dikurang 1 jam. 75 menit dikurang 1 jam berapa menit tadi? Benar, 1 jam adalah 60 menit. Jadi, 75 menit dikurang 60 menit adalah 15 menit. Menentukan lama suatu kegiatan. Lama suatu kegiatan dapat ditentukan dengan mengurangi waktu selesai dengan waktu dimulainya kegiatan tersebut. Lama suatu kegiatan dapat dinyatakan dalam satuan waktu seperti jam,
menit, atau satuan waktu lainnya. Contoh, 1. Ibu mulai memasak pada pukul 8.30. Ibu selesai memasak pada pukul 9.05. Berapa lama ibu memasak? Dan cara penyelesaiannya adalah ibu mulai memasak pada jam 08.30 dan selesai memasak pada jam 09.05. Lama memasak saat waktu memulai dan waktu selesai diselisihkan, maka akan menghasilkan 30 menit. Dan di sini disebutkan 09.05, yang artinya ada tambahan 5 menit. Dan 30 menit ditambah 5 menit sama dengan 35 menit. Jadi lama ibu memasak sama dengan 35 menit. Baiklah, sampai di sana apakah Anda semua mengerti? Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita tutup pelajaran dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih.